Film ini dimulai ketika sebuah pesawat luar angkasa jatuh ke bumi pada tahun 709 Masehi. Benda itu akhirnya mendarat di tengah danau. Ledakan yang terjadi membuat hewan-hewan di sekitarnya ketakutan. Dua sosok humanoid dalam pakaian antariksa canggih segera muncul dari reruntuhan. Salah satu dari mereka dengan susah payah menyeret temannya yang nampak terluka ke darat. Dia kemudian melepas helmnya dan segera pingsan sambil mengingat kembali apa yang telah terjadi. Ketika dia sadar beberapa jam kemudian, sang angkasawan menyadari bahwa rekannya telah meninggal karena luka parah di dada. Dia mencoba memahami apa yang mungkin terjadi ketika dia mendengar panggilan robot dari kejauhan. Sang angkasawan kemudian melihat komputer AI miliknya mengambang di danau. Dia segera mengambil mesin itu dan memerintahkan komputer untuk mengunduh semua data yang tersedia tentang planet ini. Perangkat komputer itu terbuka, lalu seluruh data ditransfer ke angkasawan tersebut melalui matanya. Setelah itu, dia mengubur rekannya yang gugur dan mulai memeriksa daerah sekitarnya. Dia menemukan bangkai ikan dan desa yang hancur dan terbengkalai. Nampaknya telah terjadi serangan brutal yang dilakukan oleh sesuatu selain manusia. Tiba-tiba, lelaki itu merasakan bahwa dirinya tengah diawasi oleh sesuatu atau seseorang. Dia lari, meninggalkan tempat itu, namun dihadang oleh seorang penunggang kuda yang memukulnya hingga pingsan. Dia kemudian disandera di desa Viking yang dikelilingi oleh tembok kayu. Di tengahnya terdapat aula besar, tempat Raja Hrothgar melatih putri kecilnya Freya, seni bertarung pedang. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan menikahi pelamarnya, Wulfric, seorang bajingan penipu. Wulfric muncul dengan sikapnya yang sombong, membuat Freya meninggalkan aula. Hrothgar dan Wulfric kemudian berbicara tentang serangan dahsyat yang menghancurkan desa terdekat. Ternyata Wulfric sedang menyelidiki apa yang menyebabkan serangan itu ketika dia menemukan angkasawan itu. Viking telah menangkapnya, namun tidak mengira dia tak berasal dari desa manapun. Sementara itu, sandera itu dipamerkan di depan penduduk desa yang kagum dengan pakaiannya. Wulfric kemudian membawa pria itu ke dalam gubuk untuk diinterogasi. Dia menanyakan nama sang angkasawan, dan sang angkasawan menjawab Kainan. Kainan berbohong bahwa dia berasal dari sebuah pulau di utara dan sebenarnya sedang berburu. Jelas saja, para lelaki itu tidak percaya dan menuduh dialah penyerang desa terdekat. Mereka kemudian mengikat Kainan ke tiang kayu dan meninggalkannya untuk sementara waktu. Ketika semua orang sudah pergi, Kainan mencoba melarikan diri menggunakan batang besi di dekatnya. Dia hampir berhasil, tapi Freya tiba-tiba muncul di gubuk. Wulfric telah memintanya untuk merawat luka-luka tahanan tersebut. Malam itu, Hrothgar dan Wulfric berbicara tentang serangan di desa terdekat sekali lagi. Raja ingin anak buahnya mencari Gunnar, kepala desa di desa yang hancur itu. Dia ingin menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang yang melakukan serangan itu. Di gubuk, Freya bertanya pada Kainan, apakah dia yang mengatur serangan itu? Kainan dengan keras menyangkalnya.
Saat keduanya terlibat dalam percakapan, Kainan berhasil melepaskan diri dan menjatuhkan Freya. Ketika Kainan hendak melarikan diri, tiba-tiba seorang penjaga membunyikan trompetnya dan mengumumkan serangan musuh terhadap desa tersebut. Semua Viking bergegas bertindak, mengira Gunala yang datang untuk membalas dendam. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa musuh telah berhasil memasuki desa tersebut. Mereka tidak tahu bahwa yang menyerang dan membunuh beberapa penduduk desa adalah makhluk buas asing. Kainan yang nampaknya tahu apa yang terjadi mulai mengejar makhluk itu, tetapi sudah terlambat. Monster misterius itu menangkap seorang penjaga dan membawanya ke tepi tembok kayu. Kainan berteriak memanggil makhluk bernama Morwen itu dan hendak mengejarnya, tetapi orang-orang Viking menangkapnya. Mereka kemudian mengikatnya ke sebuah batu. Kainan yang kelelahan teringat kembali pada Morwen yang telah menyerang dunianya dan membantai rakyatnya. Keesokan harinya, dia dibawa ke aula besar tempat Hrothgar menunggu. Sang raja mengizinkan Kainan menjelaskan sisi ceritanya. Kainan menjawab bahwa ia sedang memburu makhluk buas bernama Morwen itu. Namun, Hrothgar tak percaya dan mengejek seluruh ceritanya itu. Kainan tahu bahwa bangsa Viking akan memburu apapun yang telah menyerang mereka. Dia memohon kesempatan untuk bisa pergi bersama mereka. Tak lama kemudian, orang-orang Viking bersama Kainan yang telah diberi kudanya sendiri meninggalkan desa untuk mencari penyerang itu. Seorang pandai besi bernama Boromir menawari Kainan sedikit minuman dalam perjalanan. Namun Kainan memuntahkannya. Setelah beberapa saat, Wulfric memperhatikan beberapa mayat di area tersebut. Dia mengusulkan untuk membentuk kelompok ekspedisi terpisah. Kainan dengan keras menentang hal itu. Tetapi raja memerintahkan anak buahnya untuk mencari secara berpasangan. Hrothgar dan Boromir kemudian menuju lebih dalam ke hutan. Mereka menemukan kepala kuda yang terpenggal. Pasangan lain menemukan mayat hangus di luar gua dan dengan bodohnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Beberapa menit berlalu, terdengar teriakan dari dalam gua. Semua Viking dengan cepat berkumpul di dekat mulut gua dan bergegas masuk untuk menyelamatkan penduduk desa lainnya. Mereka segera bertemu dengan seekor beruang raksasa yang mulai menyerang mereka dengan ganas. Pertarungan hebat terjadi. 2 orang Viking lainnya terluka. Namun berkat keberanian Kainan, kelompok tersebut berhasil menusuk beruang itu beberapa kali dan akhirnya membunuhnya. Setelah peristiwa ini, Hrothgar memberi penghargaan kepada Kainan atas keberaniannya dengan memberinya kebebasan. Malamnya, desa itu kemudian menyelenggarakan pesta untuk merayakan kemenangan atas beruang. Selama perayaan, Kainan mengenakan pakaian Viking dan diberi tempat duduk di sebelah raja. Wulfric yang sedikit cemburu dengan peningkatan status Kainan yang cepat menantangnya dalam permainan yang disebut perisai. Di dalamnya, beberapa pria berdiri membuat jalan setapak hanya menggunakan perisai mereka. Para peserta harus memanjat ke atasnya dan kemudian menjaga keseimbangan agar bisa maju di atas perisai. Setelah melakukan serangkaian permainan, Kainan akhirnya jatuh di atas Boromir. Namun dengan senang hati,
ia membantu pesaingnya. Kedua pria itu nampaknya sudah saling percaya. Setelah meninggalkan aula besar, Kainan bertemu Freya. Freya berterima kasih padanya karena telah membantu ayahnya dalam ekspedisi itu. Kainan menjelaskan bahwa bukan beruang yang membunuh orang-orangnya, melainkan Morwen. Dia juga memperingatkannya bahwa makhluk itu bisa kembali kapan saja. Percakapan mereka terputus saat anak buah Guna tiba-tiba melancarkan serangan ke desa tersebut. Kedua kelompok itu terlibat dalam bentrokan sengit. Kainan dan Freya masing-masing membunuh beberapa musuh. Di sisi lain, Hrothgar bertemu dengan Gunnar yang merupakan pria besar, kekar, dan sangat sombong. Dia menjatuhkan Hrothgar dan hendak memukul kepalanya. Namun Kainan mencegahnya di detik terakhir, tepat saat Gunnar bersiap untuk melakukan serangan. Anak buahnya menyelamatkannya dan membawanya pergi. Mereka mengklaim bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini dan sudah waktunya untuk mundur. Kelompok penyerang itu buru-buru pergi. Sebelum pergi, Guna menuduh Hrothgar sebagai pembunuh keluarga dan rakyatnya. Setelah pertikaian itu, Kainan duduk bersama Freya. Freya menjelaskan permusuhan antara desanya dan desa tetangganya itu. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Wulfric mengumpulkan semua desa untuk merencanakan serangan terhadap penjajah Prancis. Semua orang muncul kecuali Gunnar, dan ini dilihat sebagai pengkhianatan oleh Wulfric yang masih muda dan pemarah. Gunnar pasti mengira mereka menyerang desanya sebagai balas dendam atas pengkhianatan itu. Jadi sekarang kedua desa punya alasan untuk saling membenci. Di dalam hutan di luar desa, kelompok Guna merencanakan serangan berikutnya terhadap Wulfric dan orang-orangnya. Saat mereka sedang merancang taktik, salah satu dari mereka pergi untuk buang air kecil. Dia buang air kecil di dekat danau. Tiba-tiba Morwen menyerangnya. Setelah itu, mereka mulai jatuh satu persatu. Mereka mengira telah disergap oleh Wulfric. Namun, Guna segera berhadapan dengan ancaman sesungguhnya. Seekor binatang alien raksasa mirip serigala dengan beberapa cambuk di ekornya. Mereka menyadari bahwa musuh sudah berada di luar kekuatan mereka. Dan akhirnya, semua berlari kembali menuju desa Hrothgar. Tak lama kemudian, ketika Kainan menyadari kelompok Guna berlari ke arah mereka, dia segera membuka gerbang desa. Semua orang mengira dia membiarkan musuh masuk. Dan saat Wulfric hendak membunuh Guna, mereka melihat serangkaian lampu biru di hutan. Lampu-lampu itu tampaknya jebakan seseorang sebelum mencabik-cabiknya. Lampu biru itu kemudian berubah menjadi merah. Dan terlihat Morwen yang mengerikan berlari ke hutan. Seluruh penduduk desa akhirnya menyadari bahwa Kainan sebenarnya mengatakan kebenaran. Malam itu juga diadakan pertemuan di aula besar untuk membahas tindakan selanjutnya. Kainan memberitahu mereka bahwa melawan Morwen di lapangan terbuka tidak mungkin dilakukan. Jadi, mereka harus menyusun rencana lain. Keesokan harinya, penduduk desa mulai membuat perangkap tepat di luar pintu masuk utama. Mereka menggali lubang sedalam beberapa meter dan mengisinya dengan minyak lemak paus yang sangat mudah terbakar. Mereka kemudian menancapkan beberapa tiang ke dalam tanah, menutupinya dengan lumpur, dan akhirnya seluruh bangunan tampak seperti gubuk lainnya. Setelah semuanya siap,
Freya dan Kainan berbagi semangkuk sup, dan saat itulah dia mengakui bahwa dia sebenarnya adalah ras maju dari dunia lain. Mereka sedang memperluas wilayah mereka jauh hingga tiba di planet Morwens. Mereka lalu menyerang dan memusnahkan seluruh makhluk di sana dengan senjata dan bom berteknologi tinggi. Suku Morwen yang tersisa diburu untuk menguasai tempat tersebut. Beberapa saat setelah penaklukan, Kainan harus pergi untuk misi baru. Dia hanya pergi beberapa hari ketika dia mengetahui bahwa salah satu Morwen selamat dari genosida. Ia memusnahkan koloni rakyatnya sebelum bersembunyi di ventilasi kapalnya. Ini adalah Morwen yang sama yang sekarang menyebabkan semua malapetaka di desa saat ini. Kainan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Tetapi Freya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu keras pada dirinya sendiri. Untuk meningkatkan moralnya, dia memberinya pedang keluarganya untuk pertempuran yang akan datang. Malam itu, para prajurit membuka pintu dan Wulfric bersama Kainan keluar menunggu binatang buas itu muncul. Mereka menunggu dengan sabar beberapa saat dan tidak dapat melihat banyak hal karena kegelapan dan salju yang tipis. Kainan kemudian melemparkan obor ke dalam hutan dan menyadari bahwa Morwen ada tepat di depan mereka. Mereka bergegas kembali ke desa dan memancing binatang itu. Mereka masuk ke dalam gubuk jebakan dan dengan hati-hati melangkah ke tiang yang mereka gali di tanah. Kemudian muncul di sisi lain. Binatang itu mengikuti mereka ke dalam gubuk dan jatuh ke dalam cairan yang mudah terbakar. Beberapa detik kemudian, para pemanah menembakkan beberapa anak panah api dalam gubuk itu yang menyebabkan ledakan dahsyat. Semua orang terkejut dengan dahsyatnya ledakan itu. Morwen lain yang lebih kecil muncul di dalam desa melalui sebuah sumur. Freya dan ayahnya mencoba melindungi semua orang dengan menghadapi binatang buas itu, tetapi raja tua terluka parah. Seolah itu belum cukup, Morwen pertama muncul kembali dari dalam api. Dia lebih marah dari sebelumnya. Wulfric dan Kainan memutuskan untuk menyerang bersama, tetapi mereka bukan tandingan monster itu. Binatang buas yang tak terkalahkan itu menangkap seorang penduduk desa dan kembali ke dalam hutan. Keesokan paginya, seluruh desa pergi karena takut akan serangan lain. Kainan memberitahu Wulfric yang sekarang menjadi raja baru bahwa mereka harus melawan monster itu bersama-sama. Mereka berdua meminta bantuan sekelompok kecil pria untuk masuk ke sumur tempat bayi Morwen keluar. Namun pertama-tama Kainan ingin menempa senjata baru, kali ini dengan bahan yang lebih banyak. Dia membawa Freya dan Wulfric ke danau tempat kapalnya jatuh untuk mengambil beberapa material dengan cara menyelam ke bawah. Kainan memulai pencarian bawah airnya dan dengan cepat menemukan puing-puing kapalnya. Dia mengambil sepotong logam raksasa dari planet asalnya yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih lunak. Namun, saat dia sampai ke permukaan, dia melihat bahwa perahu yang mereka tumpangi telah hancur. Wulfric yang tak sadarkan diri mengambang di atas sepotong kayu di dekatnya. Tetapi tidak ada jejak Freya, karena tidak ada pilihan lain. Kainan kembali ke desa bersama Wulfric. Dia juga memberi Boromir sepotong logam
dan Boromir berhasil menempa pedang baru dengan logam itu. Dengan segala sesuatunya yang kini telah siap, kelompok Viking itu menuju ke dalam sumur dan secara mengejutkan menemukan jaringan gua bawah tanah yang luas. Di salah satu gua yang gelap, Freya terbangun dan menemukan dirinya berada di sarang mayat para monster. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat bayi Morwyn sedang memakan mayat di dekatnya. Binatang itu kemudian menolehkan kepalanya bukan untuk menyerangnya, melainkan seolah-olah telah mendeteksi kehadiran penyusup lainnya. Di tempat lain, saat kelompok Kainan mencoba bergerak maju secara diam-diam, bayi Morwyn tiba di tempat itu. Ia dengan cepat menyerang Boromir dan yang lain. Tetapi karena jumlah mereka yang sangat banyak, akhirnya berhasil melukainya hingga tewas. Freya yang mendengar keributan berteriak memanggil Kainan. Dia mendengarnya. Tetapi begitu juga dengan Ibu Morwyn yang sedang merawat luka-lukanya yang disebabkan oleh ledakan sebelumnya. Kainan dan Wulfric segera bersatu kembali dengan Freya dan ketiganya dengan cepat meninggalkan gua gelap itu. Mereka semua mencapai ujung air terjun di gunung di samping tebing. Kembali ke dalam, Ibu Morwyn melihat tubuh tak bernyawa anaknya yang memiliki beberapa memar di tubuhnya. Hal ini tampaknya membuatnya menjadi gila. Beberapa waktu kemudian, kelompok yang selamat mencoba melarikan diri ketika tiba-tiba Wulfric diserang oleh Ibu Morwen. Raja yang baru dinobatkan ini tahu bahwa ini adalah akhir baginya untuk memberikan segalanya melawan binatang buas itu. Dia dengan putus asa menebas wajah binatang itu sambil digigit secara brutal sebagai balasannya. Akhirnya, Morwen melemparkan mayat Wulfric ke arah Kainan, seolah-olah ingin memancingnya untuk bertarung. Tak ada jalan lain, Kainan pun akhirnya bertarung dengan makhluk itu. Kainan berhasil memotong tentakel ekornya. Ibu Morwyn makin gila dan meningkatkan serangannya. Tiba-tiba, Freya muncul. Dia menyerang binatang itu, memberi Kainan momen yang tepat untuk menerjangnya dengan kecepatan penuh. Akhirnya, keduanya jatuh di luar gua, tepat di dekat tepi air terjun. Binatang buas itu masih berusaha bertahan. Kukunya menancap di lengan kiri Kainan yang masih berada di tepian. Kainan mengambil pedangnya dan memotong tangan binatang itu, menyebabkannya jatuh ke jurang yang dalam itu. Setelah pertarungannya dengan makhluk ganas itu, Kainan memutuskan untuk tinggal di desa Viking. Dia menetap bersama Freya dan dinobatkan sebagai raja baru desa tersebut.